Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan saya pada video bagian ketiga dari persamaan dan fungsi kuadrat. Jika pada video kedua kita membahas tentang cara memfaktorkan untuk menentukan akar persamaan kuadrat, maka pada bagian ketiga ini kita akan menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, isi full semangat kalian, mari kita mulai. Nah, manfaat yang akan kalian dapatkan setelah menyimak video ini, yang pertama adalah kalian akan memahami cara melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang kedua adalah menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, mari kita mulai dengan memahami cara melengkapkan kuadrat sempurna terlebih dahulu. Sekedar mengingatkan kembali, ada beberapa cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ini beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Memfaktorkan sudah kita pelajari kemarin. Sekarang kita akan belajar tentang melengkapkan kuadrat sempurna. Ini untuk memperluas teknik kalian dalam menentukan akar persamaan kuadrat, sehingga kalian nanti bisa lebih leluasa untuk memilih teknik mana yang akan kalian gunakan ketika menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Sebelum kita mempelajari cara melengkapkan kuadrat sempurna, mari mengingat kembali aturan-aturan bentuk kuadrat atau bentuk pangkat 2 ya. Karena di sini metode yang akan kita gunakan ini akan melibatkan tentang bilangan kuadrat. Yang pertama, jika X pangkat 2 sama dengan 4, maka X itu akan sama dengan akar 4, ya kan? Nah, sedangkan nilai akar 4 itu bisa 2, bisa juga min 2. Ini harus kalian ingat. Akar 4 itu nilainya tidak hanya 2 tapi juga bisa min 2. Yang kedua, jika X tambah 2 kuadrat sama dengan 16, maka X plus 2, ini nggak pakai kuadrat ya, nanti hasilnya bisa plus 4 atau juga min 4. Nah, cara penyelesaiannya X plus 2 sama dengan 4, berarti X sama dengan 4, 2-nya pindah ke belakang, jadi min 2. Jadi X-nya sama dengan 2 yang pertama. Atau X tambah 2 sama dengan min 4. Jadi nanti nilainya bisa plus 4, bisa min 4 ya. X sama dengan min 4 dikurang 2. Ini 2-nya pindah ke belakang ya, dengan langkah yang sama. Jadi X sama dengan min 6. Nanti hasil akhirnya berupa X1 dan X2. Sama seperti ketika cara memfaktorkan kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke cara melengkapkan kuadrat sempurnanya ya. Langkah inti dalam metode atau cara ini adalah kan bentuk umumnya ax kuadrat plus bx plus c kemarin ya. Harus kita rubah ke dalam bentuk menjadi seperti ini. X plus p kuadrat ditambah q. Karena ini kan melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi bentuk persamaan kuadratnya harus kita rubah ke dalam bentuk seperti ini. Jadi kuadrat sempurna nanti. Langkahnya adalah seperti ini. X plus p kuadrat itu kalau kita jabarkan akan menjadi x kuadrat ditambah 2px ditambah p kuadrat tambah q. Kalau kita jabarkan x plus p kuadrat itu hasilnya akan jadi ini. X kuadrat tambah 2px ditambah p kuadrat. Nah, aturannya ini b itu, ini B ya, B itu koefisien dari X-nya, itu sama dengan 2P. Atau kalau dibalik, P di sini, itu nilainya adalah sama dengan B-nya dibagi 2. Untuk lebih jelasnya, langsung ke contoh soalnya ya. X kuadrat ditambah 6X ditambah 8 sama dengan 0. Nah, perhatikan langkah yang akan Bapak sampaikan. Sembari mengingat kembali cara memfaktorkan, sebelum kita gunakan cara kuadrat sempurna, coba kita selesaikan soal ini dengan cara memfaktorkan terlebih dahulu. Nah, X kuadrat plus 6X plus 8 kalau difaktorkan, kemarin masih ingat kan? Cari dua angka, nanti kan bentuknya seperti ini. Cari dua angka, kalau ditambah hasilnya adalah 6, kalau dikali hasilnya adalah 8. Kira-kira angka berapa? Udah tahu ya? Itu angka 4 dan 2. Jadi hasilnya ada X plus 2 dan X ditambah 4. Kemarin masih ingat ya cara menghitungnya. X plus 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 2. Kemudian X tambah 4 sama dengan 0, jadi X sama dengan min 4. Pindah ruas ke belakang. Ini hasilnya. Nanti akan kita bandingkan dengan hasil yang kita
Cari dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Hasilnya harus sama, kalau nggak sama berarti salah. Nah, langkahnya bagaimana? Langkahnya seperti ini. Perhatikan langkah yang Bapak sampaikan. Kita rubah dulu bentuknya jadi seperti ini. Jadi C-nya kita rubah, kita pindah ruas ke kanan. Jadi X kuadrat plus 6X sama dengan 8, pindah ke kanan jadi min 8. Sampai sini bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Setelah itu kita tentukan nilai P-nya. Kita gunakan rumus ini. Kita sudah ketahui bahwa nilai B-nya sama dengan 6, koefisien dari X. Nilai B-nya sama dengan 6, berarti P-nya bisa kita cari ya. P itu sama dengan B dibagi 2. Hasilnya P-nya adalah 3. Kan bentuknya akan kita rubah ke dalam bentuk seperti ini. X kuadrat ditambah 2PX ditambah P pangkat 2. Kalau P-nya 3, P pangkat 2 berarti adalah 9 dong. Jadi akan berubah seperti ini. X kuadrat ditambah 6X. 6X ini ya, 2PX ya. Ditambah 9, 9 itu dari 3 pangkat 2, sama dengan min 8 ditambah 9. Kenapa ini tambah 9 lagi? Konsep dalam persamaan itu harus adil. Ketika sebelah kiri ditambah 9, maka sebelah kanan juga harus ditambah 9. Nah, nanti hasilnya jadi X kuadrat ditambah 6X tambah 9 sama dengan 1. Min 8 tambah 9, 1 ya. X kuadrat plus 6X plus 9 itu adalah bentuk kuadrat dari X plus 3 kuadrat. Sama dengan 1. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, tadi di awal sudah kita sampaikan kalau bentuknya seperti ini berarti hasilnya adalah X plus 3 itu sama dengan akar dari 1. Jadi X plus 3 itu plus minus 1. Kalau menentukan nilai X1, X2 nya sama kayak kemarin, X plus 3 sama dengan 1, berarti X nya sama dengan 1 dikurang 3, atau jadinya hasilnya adalah min 2. Atau untuk yang keduanya, X plus 3 sama dengan min 1. X sama dengan min 1 dikurang 3. 3-nya pindah ruas ke belakang. Jadi X sama dengan min 4. Jadi hasil akhirnya adalah X sama dengan min 2 dan X sama dengan min 4. Sama atau tidak? Ya, sudah sama ya. Berarti langkahnya sudah benar kalau sama. Agar lebih jelas kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Contoh yang kedua. X kuadrat ditambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Langkahnya sama seperti tadi, berarti merubah bentuk ini menjadi bentuk yang ini. Langkahnya ngikutin yang bawah ini ya. Yang pertama kita rubah dulu bentuknya. 6-nya kita pindah ke belakang jadi X kuadrat tambah 5X sama dengan min 6. Kemudian kita tentukan nilai P-nya. Sudah kita ketahui nilai B-nya adalah 5. Kemudian P itu adalah B dibagi 2. Hasilnya 5/2. Kalau P 5/2 berarti P kuadrat adalah 25/4. Ini masing-masing dikuadratin. Ingat aturan perpangkatan ya. Di 25/4. Kita masukkan ke sini ya. Kita rubah ke dalam bentuk ini dulu yang bawah ini. X kuadrat plus 2PX ditambah P kuadrat. Berarti ini kita tambahkan dengan P kuadrat. Jadi hasilnya adalah X kuadrat plus 5X ditambah 25/4 sama dengan min 6 ditambah 25/4. Sekali lagi tadi kiri dan kanan harus ditambah dengan angka yang sama. Nah, bentuk ini itu merupakan bentuk kuadrat dari X plus P. P-nya berapa? 5/2. Jadi X plus 5/2 kuadrat sama dengan min 24/4. Ini dari mana? Dari ini. Min 6 kita rubah ke dalam bentuk pecahan per 4. Jadi min 24/4 ditambah 25/4. Jadi hasilnya adalah X plus 5 kuadrat sama dengan 1/4. Kemudian kita akarkan. X plus 5/2 sama dengan akar 1/4 itu berapa? 1 diakarin 1, 4 diakarin jadi 2. Jadi X plus 5/2 itu sama dengan plus minus 1/2. Bisa dipahami ya sampai sini. Kemudian kita menentukan X1 dan X2 nya caranya sama. Yang pertama X plus 5/2 sama dengan 1/2. Jadi X sama dengan 1/2 dikurang 5/2. Ini pindah ke belakang ya. Pindah ruas. Hasilnya adalah X sama dengan min 4/2. Penyebut sudah sama, tinggal dikurang atasnya. 1 dikurang 5, 4. Min 4. Min 4/2 sama dengan min 2. Atau untuk yang keduanya, X plus 5/2 sama dengan min 1/2. X sama dengan min 1/2 dikurang 5/2. Ini
Ini pindah ruas ke belakang. Hasil akhirnya adalah X sama dengan min 6/2 sama dengan min 3. Jadi akar-akar persamaan X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0 adalah min 2 dan min 3. Agar semakin paham, satu contoh lagi ya. Contoh yang ketiga. 2X kuadrat plus 5X min 12 sama dengan 0. Bagaimana kalau angka depannya bukan angka 1? Ini ada 2X kuadrat, A-nya sama dengan 2. 2X kuadrat plus 5X min 12 sama dengan 0. Nah, langkah pertama adalah kita rubah dulu A-nya agar 1 ya. Caranya adalah karena ini 2, maka satu baris semua kita bagi dengan angka 2. 2 bagi 2 itu adalah 1 ya. Jadi X kuadrat plus 5/2 dong. Min 12 bagi 2 min 6 sama dengan 0. Langkahnya sama dengan cara yang tadi. Ini kita rubah jadi X kuadrat plus 5/2X sama dengan 6 ya. Min 6 pindah ruas ke kanan. Nah, kalau sudah sampai sini kita tentukan nilai P-nya. Kita sudah tahu nilai B-nya berapa? 5/2. Kalau B-nya 5/2 berarti P-nya adalah 5/2 dibagi 2 lagi. Hasilnya adalah 5/4. Kalau P-nya 5/4 berarti P kuadratnya adalah 25/16. Ini yang harus kalian cari sebelum melengkapkan kuadrat sempurna. Langkah selanjutnya setelah ini adalah ditambah dengan P kuadratnya. Jadi X kuadrat plus 5/2X plus 25/16 ya. Sama dengan 6 ditambah 25/16. Setelah ini tinggal kita hitung. X kuadrat plus 5/2X plus 25/16 itu bentuk kuadrat dari berapa? Ini X plus P. Dimana P-nya adalah 5/4. Jadi hasilnya adalah X plus 5/4 kuadrat itu sama dengan 96/16. Itu sama kayak tadi ya. Kita buat jadi per 16. Kalau 6 berarti kali 16 hasilnya 96/16. Ditambah 25/16. X plus 5/4 kuadrat sama dengan ini jumlah jadinya adalah 121/16. Ini masih dalam bentuk kuadrat. Kalau kita akarkan hasilnya adalah berapa? Akar dari 121/16 itu adalah plus minus 11/4. Untuk menentukan X1 dan X2 nya langkahnya sama ya. X plus 5/4 sama dengan 11/4. Kita ambil yang positifnya dulu. X sama dengan 11/4 dikurang 5/4. Hasilnya adalah X sama dengan 6/4 atau 3/2 ya. Atau untuk X yang kedua, X plus 5/4 sama dengan min 11/4. Jadi X sama dengan min 11/4 dikurang 5/4. Min 11 dikurang min 5 itu hasilnya adalah min 16/4. Jadi min 16/4 sama dengan min 4. Jadi akar-akar persamaan 2X kuadrat plus 5X min 12 sama dengan 0 itu adalah 3/2 dan min 4. Oke, sampai sini penjelasan mengenai cara melengkapkan kuadrat sempurna. Apabila masih bingung atau pertanyaan silahkan ditanyakan melalui kolom komentar atau langsung melalui Bapak ya. Kalian harus lebih sering berlatih untuk memperlancar cara melengkapkan kuadrat sempurna ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian yang juga membutuhkan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.